Jika benteng terakhir pemberantasan narkoba justru retak dari dalam, kepada siapa lagi publik harus berharap? Inilah ironi yang kini mengguncang. Sejumlah perwira dan pejabat Polri, dari mantan jenderal hingga Kapolres aktif, terseret kasus narkoba dan dugaan aliran uang dari bandar. Mereka yang seharusnya memburu sindikat malah disebut berada di lingkarannya. Apakah ini sekadar oknum atau ada pola yang lebih dalam? Bagaimana kronologi penangkapannya, apa saja barang buktinya, dan sejauh mana proses hukumnya berjalan? Tunggu sampai akhir, karena kita akan membongkar ironi paling tajam yang mungkin tak banyak dibicarakan. Jika sebuah kejahatan sulit diberantas, seringkali orang berbisik, jangan-jangan ada oknum aparat yang bermain di belakangnya. Di Kota Bima, bisikan itu berubah menjadi fakta hukum. Nama pertamanya adalah AKP Malaungi, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bima. Sebuah jabatan strategis. Ia adalah orang yang seharusnya memimpin perang melawan peredaran sabu di wilayahnya. Namun pada 3 Februari 2026, ia justru ditangkap oleh tim dari Polda NTB. Penangkapannya bukanlah operasi biasa. Ini adalah hasil pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan seorang anggota polisi berinisial Bribka F dan istrinya. Dari situ penyelidikan mengarah ke atas, ke ruang kerja Kasat Narkoba, bahkan ke rumah dinasnya sendiri. Saat penggeledahan dilakukan, hasilnya pun mengejutkan. Di rumah dinas AKP Malaungi ditemukan barang bukti sabu seberat 488 gram. Jumlah yang tidak bisa lagi disebut sekadar sisa pakai, ini sudah masuk kategori peredaran. Dan lebih mengejutkan lagi, hasil tes urin menunjukkan ia positif amfetamin dan metamfetamin. Artinya dugaan keterlibatannya bukan hanya sebagai pihak yang menyimpan atau mengamankan barang, tapi juga sebagai pengguna. Nah, disinilah ironi itu terasa tajam. FYI, salah satu ciri perilaku pemakai sabu adalah gelisah dan sulit diam. Publik pun ramai mengaitkan fakta itu dengan video dan foto yang beredar saat penangkapan. Sorotan kamera menampilkan sosok perwira yang dulu berdiri gagah dalam konferensi pers pengungkapan narkoba, kini berdiri sebagai tersangka. Namun cerita belum berhenti di situ. Dari nyanyian anak buahnya, kasus ini justru melebar. Nama berikut yang terseret adalah ex-Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sosok yang dulu berkoar-koar ingin memberantas narkoba. Penetapan tersangka terhadap AKBP Didik diumumkan setelah gelar perkara oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dasarnya bukan isu, melainkan barang bukti yang konkret. Sebuah koper berisi narkoba ditemukan di kediaman seorang poluan di Tangerang. Koper itu diduga milik Didik. Isinya sabu seberat 16,3 kg, ekstasi 49 butir plus 2 butir sisa pakai dengan berat total 23,5 gram. Ada juga aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, ketamin 5 gram. Ini bukan satu jenis, melainkan campuran beberapa zat terlarang. Dari kronologi yang terungkap, awalnya koper tersebut berada di rumah Didik. Lalu atas permintaannya dipindahkanlah ke rumah seorang poluan bernama Aibda Dianita yang pernah bertugas bersamanya. Menurut pemeriksaan sementara, poluan tersebut hanya diminta memindahkan koper tanpa mengetahui isi detailnya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus dipindahkan? Disinilah publik mulai bertanya-tanya, apakah ini upaya menyembunyikan barang bukti atau sekadar tindakan panik karena penyelidikan mulai mendekat? Ketika diperiksa, Didik mengakui bahwa ia mengonsumsi dan memiliki sabu. Pengakuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengamankan barang bukti dan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Secara hukum, ia disangkakan melanggar pasal dalam KUHP terbaru serta Undang-Undang Psikotropika. Nah, prosesnya kini berada di tahap penyidikan lebih lanjut. Respon institusi kembali ditegaskan, pemeriksaan dilakukan tanpa pandang bulu. Bahkan kasus ini tidak hanya berhenti pada level Kapolres, tetapi ditarik hingga ke Bareskrim Polri di tingkat pusat. Nah, nilai 1 gram narkoba ini ya bisa mencapai jutaan rupiah. Dalam waktu singkat, uang mengalir dengan sangat derasnya. Di titik inilah integritas diuji.
ketika gaya hidup hedon dan ambisi materi tak terkendali, bahkan seragam dan pangkat pun bisa tergadaikan. Jika di satu kota saja, dari Kasat hingga Kapolres bisa terseret dalam pusaran narkoba, maka pertanyaan besarnya nih, berapa banyak lagi yang belum terungkap? Belum lagi kasus ini bagai keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut macan. Setelah Kapolresnya tertangkap kasus narkoba, pelaksana hariannya AKBP Catur Erwin Setiawan ternyata punya riwayat pernah positif narkoba. Waduh, gimana ini Pop Gengs? Next, ada kasus yang pada masanya benar-benar mengguncang publik nasional. Nama AKBP Dodi Prawira Negara, seorang perwira menengah Polri. Saat kasus ini mencuat pada Oktober 2022, ia menjabat sebagai Kabagada Rolok Polda Sumatera Barat. Sebelumnya ia pernah menduduki posisi strategis sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Jabatan itu bukan posisi sembarangan. Kapolres adalah pucuk pimpinan di tingkat kota, punya kuasa komando, punya akses informasi, dan tentu saja punya pengaruh. Bermula dari laporan masyarakat, Polda Metro Jaya mengungkap dugaan peredaran gelap narkoba. Awalnya 3 warga sipil diamankan, lalu berkembang 2 anggota Polri berpangkat Bribka dan Kompol ikut ditangkap. Penyidikan pun terus bergulir. Dari pengembangan terhadap salah satu pengedar, penyidik menemukan benang merah yang mengarah ke perwira berpangkat AKBP. Di titik itulah nama Dodi muncul. Dan dalam konstruksi perkara yang terungkap ke publik saat itu diduga ada praktik penyisihan barang bukti narkoba untuk diedarkan kembali. Nah, jika ini benar, ini bukan sekadar pengguna ya, melainkan dugaan keterlibatan dalam distribusi bahkan memanfaatkan kewenangan atas barang bukti. Modus operandi seperti ini sangat berbahaya. Barang sitaan yang seharusnya dimusnahkan justru diduga berubah jalur. Respon institusi cepat, penahanan dilakukan, proses etik dan pidana berjalan paralel. Status hukumnya berlanjut ke pengadilan dengan dakwaan berat terkait peredaran narkotika. Kasus ini pun menjadi salah satu contoh paling dramatis ya, ketika lingkar kekuasaan dan narkoba bertemu di meja yang sama. Nama Dodi tidak berdiri sendiri. Ia terseret dalam pusaran kasus narkoba yang lebih besar, kasus yang menyeret sosok perwira tinggi, Irjen Teddy Minahasa, yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dan bahkan sempat nih ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur sebelum akhirnya dibatalkan. Inilah poin ketiga, salah satu skandal narkoba paling mengejutkan dalam sejarah Polri. Kasus ini sendiri terbongkar pada Oktober 2022. Awalnya sederhana, laporan masyarakat tentang peredaran narkoba yang kemudian diungkap oleh Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Utara. 3 warga sipil ditangkap, namun penyidikan tidak berhenti di situ. Pengembangan kasus mengarah pada anggota Polri berpangkat menengah. Lalu muncullah nama AKBP Dodi Prawira Negara. Dari sini nih, benang merah mulai tersambung hingga ke pucuk pimpinan di Sumatera Barat. Fakta paling mengejutkan adalah dugaan penyisihan barang bukti. Dari total 41,4 kg sabu yang disita dalam pengungkapan kasus di Bukit Tinggi, diduga ada 5 kg yang disisihkan. Barang bukti asli itu disebut-sebut ditukar nih sama tawas. Lalu diduga hendak diedarkan kembali. Jika benar, ini bukan sekadar penyalahgunaan. Ini manipulasi barang bukti dalam jumlah yang besar. Tidak hanya itu, berdasarkan dakwaan yang berkembang, diduga ada arahan untuk menjual sebagian sabu kepada pihak tertentu. Percakapan komunikasi yang terungkap menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara. Ketika nama Irjen Teddy Minahasa diumumkan sebagai tersangka, publik benar-benar terkejut. Ia pun segera dimutasi ke pelayanan markas atau Yanma Polri. Jabatan barunya sebagai Kapolda Jawa Timur dibatalkan. Proses etik dan pidana berjalan bersamaan. Ia lalu dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara. Dari laporan masyarakat hingga dugaan manipulasi 5 kg sabu, kasus ini menjadi simbol betapa dalamnya ironi ketika kekuasaan, barang bukti, dan narkoba berada dalam satu lingkaran yang sama. Rangkaian kasus ini memunculkan satu benang merah, godaan uang besar, lemahnya pengawasan,
dan relasi kuasa yang terlalu lama tanpa rotasi bisa menjadi celah. Di beberapa negara Amerika Latin dan Asia, skandal serupa memaksa reformasi besar-besaran mulai dari audit gaya hidup, rotasi ketat, hingga pengawasan eksternal independen. Lalu bagaimana nih dengan kita? Apa kabar reformasi kepolisian yang selama ini digaung-gaungkan? Berapa banyak kasus yang belum terungkap dan masih tersembunyi di balik seragam? Dan pertanyaan yang paling penting, bisakah semua institusi benar-benar membersihkan dirinya sendiri atau justru membutuhkan dorongan kuat dari luar untuk berubah?